Sejumlah negara Arab termasuk Arab Saudi, Qatar, Yordania, Mesir, dan Liga Arab mengecam keras pernyataan Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu terkait visinya membentuk Israel Raya. Konsep Israel Raya mengacu pada upaya memperluas wilayah Israel jauh melampaui batas yang diakui dunia internasional. Wilayah yang dimaksud mencakup Palestina, Yordania, Lebanon, Suriah, Irak, Mesir, bahkan sebagian Arab Saudi dan Turki. Para ekstremis Zionis meyakini kawasan ini sebagai tanah yang dijanjikan, membentang dari Sungai Nil di Mesir hingga Sungai Efrat di Irak. Arab Saudi menyebut pernyataan Netanyahu sebagai serangan langsung terhadap kedaulatan negara-negara Arab. Riyadh menolak tegas seluruh proyek permukiman dan ekspansi Israel, menegaskan bahwa rakyat Palestina berhak mendirikan negara merdeka. Mereka juga memperingatkan dunia internasional bahwa langkah Israel mengancam perdamaian regional dan global. Mengutip Tribun News, pada 14 Agustus, Qatar juga mengecam keras visi tersebut, menyebutnya bentuk arogansi pendudukan yang melanggar hukum internasional, piagam PBB, serta resolusi resmi dunia. Doha menegaskan pernyataan provokatif Israel tidak akan menghapus hak historis bangsa Arab. Pemimpin Ansarallah Houthi Yaman, Syed Abdul Malik Al-Houthi, mengecam pernyataan dari Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu terkhusus dalam rencana dan proyek Israel Raya. Mengutip Al-Mayadin pada 15 Agustus, hal itu diumumkan oleh Al-Houthi dalam pernyataannya pada Kamis 14 Agustus 2025. Dia menyebut bahwa rencana Israel Raya Netanyahu justru sebagai penghinaan terhadap dunia Arab dan serangan langsung terhadapnya. Lantas Al-Houthi memperingatkan bahaya melanjutkan proyek tersebut di tengah apa yang ia gambarkan sebagai negara Arab yang terpecah-pecah dan tunduk. Seraya mencatat bahwa beberapa negara Arab mempertahankan kerjasama ekonomi dengan Israel, sementara yang lain menganut kebijakan boikot. Lebih dari itu, Syed Al-Houthi menegaskan bahwa operasi dukungan militer dan angkatan laut Yaman akan terus berlanjut, menggambarkannya sebagai tindakan yang berdampak dalam menanggapi agresi Israel dan dalam mendukung perjuangan Palestina. Yaman dan Israel dilaporkan telah saling balas serangan rudal, namun keduanya juga mengklaim berhasil mencegat rudal-rudal yang diluncurkan oleh musuh. Mengutip Tribun News pada 15 Agustus, ketegangan antara dua negara tersebut disebut kembali meningkat. Rinciannya, Yaman diduga telah meluncurkan serangan rudal pada Kamis 14 Agustus 2025 dini hari. Militer Israel secara resmi mengumumkan bahwa mereka telah mencegat serangan rudal tersebut lewat kanal telegramnya. Rudal itu dicegat oleh Angkatan Udara Israel atau IAF sebelum mencapai wilayah sasaran. Juga ditambahkan bahwa tidak ada sirene yang dibunyikan sesuai dengan protokol. Sebagai respons, Israel telah melancarkan beberapa serangan balasan ke wilayah Yaman, menargetkan pelabuhan dan bandara yang berada di bawah kendali Houthi, termasuk di ibu kota sana. Ribuan pilot pensiunan dan cadangan Angkatan Udara Israel menggelar aksi demo besar-besaran di dekat markas pasukan IDF di Tel Aviv. Mereka menuntut pemerintah segera menghentikan perang di Gaza serta memulangkan para sandera. Dikutip dari The Times of Israel, insiden itu terjadi di luar markas militer Kiryat Tel Aviv pada Selasa 12 Agustus. Aksi ini memprotes keputusan Netanyahu untuk merebut kota Gaza. Bahkan mantan prajurit IDF khawatir langkah ini membahayakan para sandera, tentara Israel, warga sipil, serta citra negara di mata dunia. Mereka memprotes serangan brutal di Gaza yang dinilai mengancam nyawa sandera dan memperburuk posisi Israel di mata dunia. Sementara itu, ex-Angkatan Udara Israel menuding Perdana Menteri Netanyahu sebagai penghalang utama tercapainya perdamaian. Kehadiran Netanyahu dinilai sebagai penyebab memburuknya posisi Israel di mata dunia. Lantas, aksi demo ini mencerminkan peningkatan tekanan publik terhadap pemerintahan di Israel.